mencari peringkat jurnal di Skimago JR ya. Ya Anda cari nama ininya, nama jurnalnya, judulnya Future Computer Generation System. Kemudian di Skimago JR ini Anda cari ya, SSN-nya bisa, publisher name bisa, jurnal title bisa. Karena kita sudah tahu jurnal titelnya, Anda cari ya, Future Generation Computer System. Oke, jadi Skimago JR ini untuk kayak untuk perankingan ya, ranking jurnal ya. Di ranking jurnal yang terindeks Scopus itu dirankingkan lagi ke 4 kuartil. 4 kuartil. Jadi ada Q1, ada Q2, Q3, Q4 ya. Yang ranking pertama itu Q1 ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ternyata dia jurnalnya sampai tahun 2019 yaitu Q1. Jadi yang terbaru dia di Q1. Oke, jadi ini jurnalnya bagus karena apa? Karena dia di rankingnya di Q1. Ya. Kemudian oke, jadi yang nanti kalau Anda dari jurnal atau proceeding Anda lihat judulnya ya, judulnya di jurnalnya apa, kemudian lihat rankingnya berapa ya. Di Q1. Jadi ada pilihannya Q1, Q2, Q3, Q4. Selain ini, kalau kalian misalkan nyari jurnal, terus kok nggak ada di Q1, Q2, Q3, Q4, cari yang lain. Ya. Karena jurnal yang baik itu masuk ke dalam 4 kuartil tersebut. Ya. Oke, jumlah citasi ini minimal 5 ya. Ini minimal 5. Nanti di sini sudah citasinya ini banyak. Ya, cited by 799 ya. Berarti Anda tulis 799. Kemudian jumlah referensi artinya dia mengambil referensi itu dari berapa makalah ya. Anda bisa lihat ini biasanya di sini ada referensinya dia mengambil dari berapa makalah. Ada referensinya. Nah, ini ada referensi kan. Referensinya Anda hitung aja ini berapa. Ya. Ada 136. 136. Oke. Terus kemudian abstrak makalahnya. Nah, abstrak makalahnya Anda translate ke bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia. Kemudian kesimpulannya Anda translate juga ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian big question-nya apa? Kemarin di kuliah kemarin Anda bisa buka lagi di YouTube. Nah, big question artinya pertanyaan besarnya ini apa? Oke, sebelumnya ini saya tambahkan ya. Ini karya ilmiahnya ini jangan review atau survei paper. Dan review atau survei paper. Karena apa? Karena survei paper atau review paper itu dia mereview survei paper yang lain ya. Review paper yang lain. Jadi tidak ada new idea di sini. Tidak ada masalah. Dia cuma mereview ini loh, masalahnya ini reviewnya ini. Nah, ini biasanya dia disitasinya memang banyak ya, karena dia memberikan review atau survei. Nah, itu mungkin kalau yang selain review itu cari yang dia paper yang kira-kira dia menerapkan sebuah metode baru ya, metode baru atau ide baru ya. Contohnya ini ya, managing IoT device using blockchain platform ya.
Nah, ini dia semacam menerapkan ide baru di sini. Ya. Ide baru kalau yang ini atas ini review blockchain open challenge, artinya dia cuma papernya itu kayak ngelihat paper-paper yang lain ya. Mungkin tadi ada berapa? 50 citasinya, 50 referensinya. Jadi dia dibanding-bandingkan. Tidak ada eh, tidak ada apa ya, semacam ide barunya. Ini juga vision artikel kayak gini. Ini biasanya review. Ini juga open application investment challenge. Nah, dari judulnya sebenarnya kelihatan ini mana yang ide baru, mana yang survei. Kemudian komparatif juga apa ya? Komparatif sebenarnya juga bukan ide baru sih, ya, bukan ide baru. Survei. Apa ya? Anda bisa. Nah, ini kayak gini nih berarti ide baru ya. Inbiot network preservation bottle tag. Ini juga ide baru. Banyak ya. Jadi dari judulnya Anda mungkin nanti ya cari 2-3 paper terus nanti lihat mana yang akan Anda gunakan. Oke, jangan review atau survei paper ya. Tapi paper yang sekiranya itu bisa memaparkan ide baru. Itu nanti akan mempermudah kalian untuk menelaah ya. Karena ini ada beberapa parameternya ya. Jadi apa big question-nya ya? Apa? Jadi dia itu ngapain di paper tersebut big question-nya ya. Kemudian summary latar belakang masalah dalam 5 kalimat. Latar belakang introduction itu biasanya panjang. Nah, Anda summary aja dalam 5 kalimat bahasa Indonesia ya. Kemudian specific question ini sama dengan yang saya sampaikan pada minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Kemudian kontribusi makalah ini apa? Metode eksperimen yang dilakukan itu Anda ilustrasikan. Kemudian bagaimana hasilnya? Oke, mungkin seperti itu tunjukkan. Kemudian apa yang dikatakan citasi mengenai makalah ini ya. Nah, jadi kan ini tadi kan disitasi makalahnya. Disitasi oleh makalah yang lain. Nah, di makalah yang lain tuh bilang makalah ini ngapain gitu ya. Di sumbernya itu yang mana dia mensitasi, kemudian summary-nya itu dia ngapain ya. Ya, jadi Anda bisa lihat, Anda masuk lagi ya, misalkan Anda pilih ini, nah Anda baca lagi yang paper ini ya. Nah, paper ini itu dia bilang apa mengenai paper yang tadi. Itu jadi yang dikatakan citasi mengenai makalah ini. Minimal 3 ya. Jadi kalau yang mensitasi ada 5, ya Pak, berarti ada 5 yang mengatakan. Nah, Anda bisa kan 3 saja ya, minimal. Lebih boleh. Kemudian penilaian subjektif Anda mengenai makalah ini. Ya, jadi makalah paper itu enggak semuanya bagus ya. Mungkin ada yang buruk penulisannya, buruk idenya ya. Bisa aja ya. Bagaimana Anda nilai subjektif mengenai makalah ini? Apakah bagus? Apakah buruk dalam hal apa ya kritikan Anda? Jadi coba Anda jadi reviewer di sini. Ya ini ya, ini menelaah karya ilmiah. Ini waktunya ini nanti kita bahas waktunya. Oke, yang kedua ya. Yang kedua yaitu menulis proposal karya ilmiah. Menulis proposal karya ilmiah. Ini berarti ya. Ini Anda referensinya, ini adalah proyek berkelompok. Proyek kelompok. Kelompok yang sudah Anda buat, menulis proposal karya ilmiah. Nah, di sini proposal karya ilmiahnya ini mengikuti format proposal tugas akhir teknik elektro. Kecuali bab 4. Ya, bab 4 kan hasil dan pembahasan. Jadi
untuk agar Anda dapatkan hasil, itu kan berarti Anda harus membuat alatnya ya, menjalankan simulasi, eksperimen ya. Tapi karena Anda di sini membuat proposal, Anda cuma sampai bab 1, 2, 3 saja. Kemudian bab 5-nya ya. Bab 5-nya itu kesimpulan, Anda walaupun tidak melakukannya, Anda kesimpulannya cukup dituliskan ya, telah dilakukan ini, telah dilakukan ini ya. Jadi saya ingatkan kesimpulan itu harus sinkron dengan tujuan dan rumusan masalah ya. Jadi kalau rumusan masalahnya Anda ingin desain alat IoT untuk memilah sampah ya. Pertama rumusan masalahnya itu yang di kesimpulannya nanti ya telah didesain alat memilah sampah dengan IoT ya. Dan seterusnya dibuat narasi ya. Jadi harus sinkron antara rumusan masalah dan kesimpulan. Oke, jadi ada beberapa parameter penilaian ya. Jadi kesesuaian proposal dengan format. Ya. Format itu harus sesuai dengan yang petunjuk ya dalam hal ini proposal tugas akhir elektro. Kemudian di PDF atau MS Word itu memiliki bookmark atau navigation pane yang terstruktur ya. Oke, jadi di sini ini ya ini navigation pane kayak gini. Nah, tapi nanti kan ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada persetujuan pembimbing. Ini persetujuan pembimbing nanti Anda lampirkan saja satu halaman ya. Ini bisa dalam bentuk tanda tangan atau screenshot WhatsApp ya. Artinya intinya pembimbing sudah membaca proposal Anda ya. Jadi pembimbing sudah membaca proposal Anda screenshot WhatsApp-nya atau tanda tangan ya. Kemudian yang lain-lainnya latar belakang masalah itu berhubungan dengan judul ya. Kemarin sudah saya ajarkan bagaimana membuat latar belakang masalah ya. Kemudian di latar belakang masalah ada referensi dan data ya. Data-datanya ya, kuantitatif. Ada visualisasi datanya ya. Jadi agar menarik di introduction ya di bab 1 ya. Itu bisa diilustrasikan ya. Dan diilustrasikan ulang ya. Anda bisa ilustrasikan ulang. Jadi jangan hanya cuma ngambil gambar aja, ngambil gambar ini grafiknya kayak gini. Anda bisa ilustrasikan ulang, gampang pakai Excel ya, pakai MATLAB juga bisa. Kemudian sesuai tujuan dan rumusan masalah, referensinya lebih dari 10 dan sesuai. Sesuai itu artinya ya jangan ngambil dari web, yang blog, ya. Tapi ambil dari misalkan report, karya ilmiah, buku, textbook. Ya, kemudian penggunaan citasinya yang baik itu sesuai dengan yang Anda lihat di proposal tugas akhir. Jadi kalau proposal tugas akhir itu citasinya itu formatnya IEEE ya nggak salah ya. Jadi seperti ini. 1, 2. Anda bisa pakai, kemarin sudah saya ajarkan pakai Zotero. Anda bisa gunakan itu otomatis ya. Kemudian metode disampaikan pada bab 3. Nanti saya upload contoh tugas akhir punya kakak kelas ya, Haris. Nah, Anda bisa lihat kira-kira seperti itu. Jadi penjelasan tiap metode juga dijelaskan. Kemudian ada gambaran alat juga ya. Ini gambaran alat. Nah, ini nyicil untuk tengah semester berikutnya. Jadi Anda kan harus membuat ya paling tidak ada gambarannya dulu dan algoritmanya. Walaupun simulasi nanti ada algoritmanya juga. Oke, ini untuk rubrik penilaian. Jadi Anda checklist, Anda buat satu kelompok, Anda checklist kira-kira di sini sudah memenuhi atau enggak. Kalau sudah memenuhi ya berarti ya istilahnya aman lah. Oke, kemudian nah nanti karena penilaian kelompok, ada penilaian antara masing-masing anggota tim. Ya, masing-masing anggota tim. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Nanti akan saya buat Google Form-nya. Oke, jadi satu tim ada 3 orang, masing-masing mengisi ini, dan masing-masing tidak tahu yang diisi oleh rekan lainnya. Jadi ini blind peer review ya.
Jadi Anda ngisi nama Anda sendiri, anggota tim 1, 2. Ya. Nah, ini ada 3 hal yang diisikan. Ya. Jadi ABC di sini ya. Jadi nilainya ini diisi antara -5 dan 5. Ya. Jadi ini nilai Anda menilai diri Anda sendiri. Yang A ini menilai diri Anda sendiri mengenai apa? Mengenai kontribusi dalam pekerjaan kelompok. Pekerjaan kelompok itu artinya apa? Artinya yang dari kemarin, dari awal membuat latar belakang, membuat analisis isu, sampai dengan apa? Sampai dengan ujian ya, sampai dengan ujian ya. Jadi sampai dengan pengerjaan kelompok yang ini apa? Membuat proposal ya dari awal ya. Jadi ini yang A ini Anda tuliskan nilai Anda sendiri. Ini -5 sampai 5 ya. Jadi kalau Anda merasa kurang berkontribusi, ya Anda tulis saja -3 ya. Ya kalau jujur ya biasanya kalau pengennya kan nilainya bagus ya, nilainya ya apa namanya, ya ini Anda penilaian subjektif Anda sendiri. Kalau Anda merasa aktif tulis 5 ya. Nah, kemudian yang B dan C ini nilai rekan segrup ya, rekan segrup. Nah, ini Anda tuliskan ya relatif dengan Anda sendiri ya, relatif ya. Jadi kalau Anda misalkan saya dengan yang anggota 1 itu sama-sama aktif ya. Saya menilai 2, yang anggota 1 saya nilai 2 juga. Tapi ketentuannya yang ini jumlah B dan C-nya ini 0 ya. Jadi kalau Anda nulis ini 2, ya Anda berarti menilai yang anggota yang lain itu -2 ya. Jadi anggota 1 ini lebih aktif daripada anggota 2 ya. Ada mungkin misalkan isi saya sendiri, saya merasa saya lebih aktif ya, ya 3. Saya merasa anggota 1 itu aktif ya, walaupun artinya di bawah saya 2. Tapi anggota Anda ketentuannya di sini ini apa namanya, B dan C ini 0 ya. Jadi saya rasa kalau walaupun aktif semua ya, saya rasa pasti ada yang lebih lebih aktif dan lebih kurang aktif ya. Oke, ini nanti dari trennya ini nanti akan ketahuan, siapa yang kurang aktif ya, eee, siapa yang tidak aktif. Oke, jadi kalau misalkan ada anggota 2 anggota kelompok ya, kan ini ada 3 anggota kelompok. Kalau misalkan Anda dinilai negatif oleh 2 anggota lainnya, nah ini pasti berarti Anda memang benar-benar nggak aktif, ya. Tapi kalau trennya mungkin nggak ini, mungkin bisa dipertimbangkan, ya. Oke, jadi seperti itu, ya. Jadi Anda nilai, anggota grup lain ketentuannya ini B dan C sama dengan 0. Kemudian diberi alasan, alasan mengapa saya memberi nilai B jelek, alasan mengapa saya memberi nilai C jelek atau baik. Ini nanti akan saya buat di Google Form ya. Ini burung, alasan memberi saya nilai A. Saya akan buat dari Google Form, ini nanti jadi masukan saya untuk menilai kontribusi masing-masing anggota ya. Bisa jadi nanti penilaian diri sendiri ini tidak saya nilai ya, karena kan subjektif ya. Saya cuma melihat nilai ke antar anggotanya saja. Jadi seperti itu. Oke ya, mungkin seperti itu untuk ilustrasi penilaiannya. Jadi ada 2 tugas, kelompok dan karya ilmiah. Oke, untuk timeline-nya ya, timeline-nya ini saya beri waktu 2 minggu ya. Saya kemarin sudah saya kasih, tapi 2 minggu ya, 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari sekarang ya. Untuk karya ilmiah berarti deadline-nya ini ya. Deadline-nya tanggal 30.
Kemudian untuk proposal, deadline-nya juga deadline tanggal 30. Oke, tapi untuk proposal ini saya beri kesempatan ya bagi yang submit sebelum minggu depan. Submit sebelum minggu depan itu berarti tanggal 23 ya. Jadi yang submit sebelum tanggal 23 akan saya review. Ya. Jadi bisa saya review, kemudian Anda bisa perbaiki ya. Di minggu depan itu ya jadwalnya harusnya UTS, tapi UTS-nya kan sudah kita mulai start dari sekarang. Minggu depan itu jadwalnya untuk saya review proposal kalian bagi yang sudah submit sebelum tanggal 23 ya. Atau saya batasi ya sebelum tanggal 2. Nanti saya 23. Nanti saya buat ini mungkin sistemnya di Spada saja ya. Semua pekerjaan diupload di Spada. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk karya ilmiah saya tunggu sampai 30 Oktober, 2 minggu dari sekarang. Proposal itu juga tetap sama 30 Oktober. Tapi saya kasih kesempatan tanggal 23 depan itu saya review dulu yang bagi yang belum, bagi yang sudah submit. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk submitnya nanti di mana, Pak? Di Spada saja ya. Kalau di Google Form agak susah ya. Ya, baik, Pak. Spada ada kayak, ingat ya kalau Spada itu strict ya. Jadi kalau sudah selesai ya ditutup. Ya. Tutup. Oke, ada lagi? Ini hari ini tak upload di ini sudah selesai. Hari ini saya upload ke Spada. Saya mau nanya, Pak. Kan nanti kalau yang upload proposal sebelum tanggal 23 itu kan nanti di-review oleh Bapak. Nah, itu berarti pengumpulannya nanti itu bukan di apa ya? Masih di-submit aja belum di ini, Pak. Yang di Spada kan ada dua ini kan, 2 tahap kayak di-upload dulu. Jadi mungkin nanti ada koreksi dari Bapak begitu atau gimana, Pak? Iya, jadi nanti ada koreksi dari saya. Nanti Anda bisa upload lagi. Ya. Oh, gitu. Baik, Pak. Jadi nanti bisa disetting kalau ini bisa diedit lagi, itu bisa di Spada ya. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi finalnya itu yang tanggal 30 itu. Tapi kalau yang sebelum tanggal 23 sudah ada, nanti saya koreksi dulu ya. Hasil koreksinya Anda bisa edit lagi sebelum tanggal 230. Ya, ada lagi? Ya, kalau enggak ada, ini saya rekam ya. Nanti coba saya upload di YouTube. Nanti Anda bisa lihat lagi kalau misalkan kurang jelas. Oke, ya udah gitu aja lahnya. Jangan lupa tadi yang pembimbingnya double itu diganti ya. Silahkan diganti Pak Joko, yang Pak Joko Selamat, kelompok 2 dan kelompok 6. Silakan Anda diskusi siapa yang dirubah. Yang lainnya sudah oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.